Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call yang digagas oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Saibi Nenggolan yang bertugas atau melayani di GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar dan secara khusus melayani di GPIB Bajen Tonduhan di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kami mohon Roh Kudus turun, membimbing dan menuntun kami dalam membaca firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan demikian. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang diperintahkannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikubur, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membuka renungan ini saya ada satu lagu dari Sumatera Utara, tepatnya dari Toba, dari Batak Toba. Ada sebuah nyanyian yang berbunyi begini. "Somarla patan marende margondang marembas hamu, molodung mateang. Somarla patan naulina dengan patu paonmu, molodung mateang. Uju dingolukon manian, tupama baena kana dengan asa tari dasa sude, holong ni rohani marna tua tuai." Bapak Ibu sekalian, lagu ini punya makna yang sangat dalam. Kenapa saya katakan dalam? Karena ini merupakan sebuah isi hati orang tua yang ingin didengarkan oleh anak-anaknya, khususnya bagi bangsa Batak.
Yaitu apa? Bahwa orang tua ingin anak-anaknya itu mengasihi dia, menyayangi dia, menghormati dia, tidak hanya ketika dia sudah pergi atau meninggal dunia, tetapi ketika dia masih hidup di dunia ini. Kita tahu dalam tradisi orang Batak, bangsa Batak, kalau orang tua itu meninggal dunia atau mengakhiri kehidupannya di dunia ini, maka keluarga besarnya atau anak-anaknya, apalagi kalau anak-anaknya sudah menikah semua, sudah berumah tangga, yang istilahnya saur matua, maka akan diadakan sebuah pesta adat yang besar, yang di dalamnya akan ada gondang atau musik-musik, ada tari-tarian, ada konsumsi makanan yang melimpah, untuk memberi penghormatan kepada orang tua di akhir kehidupannya sebagai pesta adatnya. Tapi dalam nyanyian ini dikatakan itu semua tidak bermakna apabila dalam hidupnya orang tua ini tidak pernah dikasihi. Orang tua ini tidak dihormati. Orang tua ini tidak dicintai dalam kehidupannya. Dalam lagu ini berpesan bahwa lebih penting semasa hiduplah anak-anaknya menyayangi dia, mengasihi dia, mencintai dia, bukan ketika dia sudah mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita membaca dari Kejadian 50 yang bercerita tentang Yusuf yang akan menguburkan ayahnya Yakub setelah meninggal dunia. Yusuf adalah anak yang sangat mencintai ayahnya Yakub. Dia sangat menghormati Yakub. Dia sangat merindukan Yakub. Dan itu terlihat dari mana? Tidak hanya ketika Yakub masih hidup, tapi juga ketika dia mati. Baik hidup maupun mati, Yusuf sangat mencintai ayahnya. Ketika masih hidup, Yusuf tahu bahwa Yakub ayahnya sedang kesulitan mendapatkan bahan panganan di tanah Kanaan. Karena terjadi kesulitan, terjadi kerusakan tanaman untuk bisa dinikmati oleh orang Israel. Tidak ada makanan yang cukup, tidak ada makanan yang bisa dinikmati. Sehingga apa? Orang-orang dari Kanaan harus pergi ke Mesir, tempat di mana Yusuf menjadi pegawai, menjadi pemimpin orang Mesir waktu itu, untuk mendapatkan makanan bagi orang-orang Kanaan, khususnya bagi Yakub. Nah, dalam bacaan khususnya pasal 45 ayat 9, pasal 45 ayat 9 dikatakan begini. Segera kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Yusuf mengatakan bahwa dia mau ayahnya datang menemui dia ke Mesir untuk boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena di Mesir ada cukup bahan panganan, ada cukup makanan yang bisa dinikmati mereka. Bahkan ada area atau lahan yang bisa mereka tempati untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Dan segala yang telah kamu lihat kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf sudah menjadi petinggi besar di Mesir. Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir di bawah Firaun. Tapi dengan segala kepopulerannya, keberhasilannya, kesuksesannya, dia tidak lupa akan ayahnya Yakub, dan dia tahu kesulitan ayahnya Yakub, sehingga karena cintanya dia meminta agar ayahnya turut tinggal bersama dia di Mesir. Untuk apa? Untuk bisa hidup dan bisa menikmati hidup yang lebih baik bersama dengan Yusuf. Karena Yusuf sudah menjadi orang yang berhasil di tanah Mesir. Jadi dia menjadi anak yang tidak lupa orang tua, menjadi anak yang setia pada orang tua, sehingga dia tetap mengingat kesulitan orang tuanya, bahkan dia mau orang tuanya berkumpul bersama dia, menikmati apa yang bisa dia berikan bagi orang tuanya selama ada di Mesir. Itu ketika Yakub masih hidup. Dia tidak mau menikmati semuanya seorang diri. Sementara orang tuanya dan saudaranya kesulitan, dia minta agar orang tuanya turut dibawa ke Mesir. Ketika dia sudah mati, rasa cinta dan hormatnya dan rasa sayangnya pun terbukti juga. Ketika apa?
Yusuf memberikan penghormatan yang sangat istimewa kepada ayahnya Yakub. Yaitu apa? Bahwa dia mengikuti keinginan ayahnya, sumpahnya kepada ayahnya, bahwa dia akan membawa jasad ayahnya untuk dimakamkan di tanah Kanaan. Karena itu dia memberanikan diri untuk meminta izin kepada pemimpin waktu itu, Firaun, pemimpin utama, agar dia diberikan izin menguburkan ayahnya ke tanah Kanaan sesuai dengan sumpah, sesuai dengan janjinya kepada ayahnya. Dan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, Firaun memberikan izin itu kepadanya, dan dia pun melakukan apa yang sudah dia janjikan. Dalam ayat 7 dikatakan, lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumahnya juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anak serta kambing, domba dan lembu sapi yang ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Jadi Yusuf menunjukkan waktu itu bagaimana dia sangat mencintai ayahnya, bahkan khususnya ketika ayahnya sudah tiada, dengan menepati janjinya, harapan ayahnya agar jasadnya, tubuhnya dimakamkan di tanah Kanaan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ketika penduduk negeri itu, orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Ini terlihat bagaimana ayahnya menjadi mulia, ayahnya menjadi harum namanya, dengan peristiwa penguburan ayahnya yang begitu gegap gempita dan meriah, besar. Iring-iringannya cukup banyak. Bahkan ditunjukkan bagaimana dia bisa menunjukkan otoritasnya, kekuasaannya, kekuatannya waktu itu. Sehingga baik orang Mesir maupun orang-orang yang terdiri dari keluarganya ikut memakamkan ayahnya sesuai dengan harapan keinginan ayahnya sewaktu masih hidup. Dan itu menjadi sebuah pujian bagi orang Kanaan atas peristiwa pemakaman ayah dari Yusuf, yaitu Yakub. Jadi kita bisa melihat, baik ketika hidup, ketika ayahnya sulit mendapatkan makanan dan menyuruh saudara-saudaranya ke Mesir untuk membeli makanan, dan dia sadar kesulitan ayahnya sehingga dia minta ayahnya berkumpul dengan dia, menetap di tanah yang terbaik dan bisa menikmati hasil yang terbaik. Lalu ketika mau mati, ayahnya minta dia untuk bersumpah berjanji bahwa ketika dia sudah tiada nanti akan ditempatkan pada pemakaman sesuai dengan nenek moyangnya yang dulu, orang tuanya baik Abraham maupun Ishak. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf sangat mencintai ayahnya, baik ketika hidup maupun sesudah tiada. Jadi tidak seperti lagu tadi, terlihat meriah, terlihat bagus, terlihat wah, pesta adatnya, tapi semasa hidupnya tidak pernah ditegur. Semasa hidupnya tidak pernah ditelepon, semasa hidupnya tidak pernah diperdulikan, semasa sakitnya tidak pernah dilihat, dan seterusnya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf tampil menjadi seorang anak yang sangat baik, anak yang sangat menghormati orang tuanya. Bahkan dalam ayatnya yang ke-13 pasal 50 bacaan kita dikatakan begini. Ayat 12, anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada ketaatan dari anak-anak Yakub kepada ayahnya. Setelah ayahnya menyampaikan pesan ini itu apa yang harus dilakukan, dan setelah ayahnya tiada, mereka benar-benar melakukan apa yang ayahnya inginkan. Jadi di sini kita melihat bahwa nilai menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mengasihi orang tua harus ada, baik ketika mereka ada maupun ketika mereka tidak ada. Dan kita tahu dalam salah satu hukum Taurat, khususnya dalam hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ini menjadi catatan penting yang ingin mengingatkan kita juga saat ini, bahwa menghormati orang tua adalah wajib. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Kenapa kita harus menyayangi orang tua? Kenapa kita harus begitu respect kepada orang tua? Karena tanpa orang tua,
kita tidak ada apa-apanya. Tanpa orang tua, Yusuf tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin di Mesir. Jadi, dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa orang tua adalah sosok yang sangat berperan penting bagi kehidupan kita orang-orang percaya dalam kehidupan ini. Orang tua punya andil yang besar dalam kehidupan anak-anaknya. Maka itu ada istilah yang mengatakan kasih orang tua sepanjang masa tidak akan pernah berakhir. Maka dari ini jadi pertanyaan bagi saya, juga bagi Bapak Ibu dimanapun berada. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi orang tua kita? Apakah kita sudah menyayangi orang tua kita? Tanda kita mengasihi, menyayangi apa? Melakukan apa yang dia inginkan. Melakukan apa yang dia harapkan atas kehidupan kita, atas segala tindak tanduk dan perbuatan kita. Karena tidak mungkin orang tua menjerumuskan anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang tidak baik. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Karena masih banyak orang-orang tua saat ini yang tidak lagi dihormati anak-anaknya. Orang-orang tua kita tidak lagi diperdulikan oleh anak-anaknya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan urusannya yang merasa segala-galanya dia bisa kerjakan. Dia bisa nikmati karena jerih payahnya sendiri. Dia lupa bahwa di balik itu semua amat besar perjuangan seorang ayah. Bapak Ibu, saya baru 8 bulan punya anak pertama. Dan saya merasakan betul bagaimana saya dan istri benar-benar merawat anak ini, menjaga anak ini, mendukung anak ini. Dengan demikian, baik ketika sakit maupun ketika sehat. Jadi kalau belajar dari ini, saya mencoba berkaca dengan diri saya sendiri. Beginilah yang dilakukan oleh orang tua terhadap saya. Sehingga saya bisa menjadi seorang pendeta saat ini. Tanpa mereka, saya mungkin tidak akan pernah bisa jadi pendeta. Ketika dia jatuh, saya betul-betul panik, bahkan mau meneteskan air mata. Ketika dia sakit, saya betul-betul tidak tahu harus berbuat apa, bahkan kadang bingung. Tapi dengan tuntunan Tuhan, saya tetap berpegang kepadanya. Ketika dia mulai merasa perkembangannya terus melangkah, terus maju ke depan, saya amat gembira. Itulah banyak pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang membuat saya merasakan bahwa orang tua itu tidak main-main. Maka itu ada orang Batak bilang, orang tua adalah debata nani ida, Tuhan yang terlihat. Kita bisa bercermin bagaimana Tuhan itu lewat orang tua kita. Karena cinta kasih, kepedulian, hidupnya sudah diberikannya kepada kita. Jadi bersyukurlah kalau kita masih bisa bersama dengan orang tua kita. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang tua kita? Apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Dengan apa? Mau mengasihi, mau menghormati, mau mencintai orang tua kita, dan mendengarkan nasihat-nasihat yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Jadi, terima kasih orang tuaku. Terima kasih semua orang tua kita yang sudah begitu baik bagi kita. Dan mari kita juga belajar untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Agar apa? Kita dikenang, kita diingat, dan kita disayangi dan dihormati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah menyapa hidup kami. Kami belajar dari Yusuf bagaimana mencintai orang tua, menyayangi dan menghormati orang tua, baik ketika hidup maupun sudah tiada. Bagaimana kami belajar itu agar kami benar-benar menjadi orang-orang percaya yang mampu mengasihi, menghormati orang tua kami. Karena tidak mungkin kami mengasihi Tuhan, mengasihi Allah tanpa kami mengasihi orang tua kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam dari saya, Pendeta Saibi Nenggolan, bersama dengan keluarga dari Tonduhan Simalungun, Sumatera Utara. Salam.